Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita kembali, membangunkan kita kembali setelah kematian sementara kita dari tidur kita. Segala puji Allah juga yang telah menggerakkan hati kita dan memampukan kita untuk bisa sholat subuh secara berjamaah. Segala puji Allah juga yang telah memenangkan Maroko atas Portugal. Masih nonton bola kemarin Pak ya? Di kemarin itu sempat viral itu ya, pas Piala Dunia itu katanya kalau ada seseorang meskipun alim, bacaan Qur'annya bagus, kalau masih main bola atau nonton bola, jangan jadikan dia sebagai imam. Setuju gak Pak dengan fatwa itu Pak? Hah? Jadi kalau masih ada orang meskipun bacaannya bagus, pengetahuan agamanya baik, ya, fasih, tapi masih main bola atau masih nonton bola, jangan jadikan dia sebagai imam. Setuju ya? Kenapa? Iya. Iya, ya, segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang Dia berikan kepada kita, baik yang lahir maupun yang batin. Sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga kita semuanya bisa menjadi bagian dari antara para pengikut-pengikutnya yang setia hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Nah, jamaah pengajian subuh Masjid Nurul Jannah Azaliyah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih berkutat ini, masih berlanjut dalam hal pembahasan terkait syarah hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ya. Nah, beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang beberapa konsep yang salah tentang ikhlas ya. Di antaranya ada yang mengatakan bahwa ikhlas itu artinya harus bebas dari keinginan sendiri ya. Jadi kalau orang ikhlas itu harus melepaskan dari iradah, melepaskan dari kemauan diri, karena seseorang itu kalau ingin ikhlas secara sempurna katanya harus meleburkan diri dengan iradah Allah Subhanahu wa taala, sehingga seakan-akan dia tidak punya keinginan. Jadi al-ikhlasu wa tajarrud anil iradah. Ini ada di antara orang-orang di kalangan kaum muslimin itu yang berpemahaman seperti itu. Ini biasanya muncul dari kalangan kaum sufi ya, yang mereka ini punya konsep yang disebut dengan konsep fana ya, konsep melebur dalam diri atau dalam zat Tuhan. Jadi orang itu ibaratnya sudah tidak ada hakikatnya, karena semua yang berkehendak adalah Allah dan semuanya bertujuan kepada Allah. Jadi orang itu harus melebur, fana ya, dalam dirinya. Makanya kalau ada konsep manunggaling kawula Gusti, di sini tidak ada yang namanya saya, yang ada hanya Tuhan. Nah, itu ada dalam konsep sufi, tapi itu tidak sesuai dengan nas-nas yang sharih baik dari Quran maupun hadis yang tidak menghendaki seperti itu. Kemudian juga ada orang yang mengatakan bahwa ikhlas itu harus tajarrud anil muyul wan nazaat al fitriyah. Orang kalau mau ikhlas
itu harus lepas dari seluruh kecenderungan maupun keinginan yang sifatnya sebenarnya sudah bawaan dari fitrah, bagian dari insting penciptaan manusia. Orang sudah nggak boleh lagi punya keinginan mau hidup enak, ya, nggak boleh lagi makan enak, nggak boleh punya angan-angan atau cita-cita untuk menjadi orang yang sukses dalam bekerja. Itu ada yang mengatakan bagian dari ikhlas seperti itu. Jadi semua itu tujuannya hanya lillahi ta'ala. Nah, itu juga tidak tepat karena Islam itu datang tidak menegasikan fitrah manusia. Fitrah manusia itu punya keinginan duniawi maupun ukhrawi, punya nazaat fitriyah, ada insting yang sudah Allah jadikan itu built-in dalam diri manusia. Keinginan-keinginan, adanya syahwat, adanya nafsu, adanya cita-cita, itu sesuatu yang oleh Islam tidak diminta untuk dihilangkan, tidak diminta untuk dinegasikan, tidak diminta untuk diabaikan atau dihapus dalam diri manusia. Jadi itu tetap dibiarkan ada dalam Islam itu, tetapi diarahkan ke jalan yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang Allah wahyukan baik melalui Al-Quran maupun sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini diantara konsep yang keliru tentang ikhlas. Padahal Allah juga dalam Al-Quran banyak sekali ya di ayat-ayatnya itu yang menyebutkan kita itu boleh ya menikmati hidup ya, menikmati kemewahan pun ya, itu boleh ya, selama dalam batas yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dalam ayat Al-A'raf ayat 32 itu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wa thayyibati minar rizqi. Katakanlah, siapa yang berani mengharamkan perhiasan Allah ya, perhiasan yang Allah ciptakan, allati akhraja li'ibadihi, yang Allah sudah keluarkan untuk hamba-hambanya, wa thayyibati minar rizqi, dan juga yang baik-baik dari rezeki. Jadi kita pakai baju bagus boleh ya, pakai mobil bagus boleh, punya rumah luas juga nggak apa-apa ya, punya tabungan nggak apa-apa. Yang penting jangan lupakan zakatnya, jangan lupakan sodakohnya, jangan pakai pakaian bagus dengan niat sombong dan lain sebagainya. Nah, ini ada orang yang begitu, yang mengatakan bahwa ikhlas itu harus tajarud, harus lepas dari semua insting fitrah manusiawi itu. Ini tidak pemahaman yang keliru tentang ikhlas ya. Makanya Rasulullah sendiri juga menyatakan ya, bahwa kita itu kalaupun mendatangi istri kita, itu bagian dari sedekah, itu bagian dari penyaluran syahwat nafsu yang tidak dinegasikan oleh Islam, tapi diarahkan ke tempat yang benar. Nonton bola juga masih boleh Pak, tapi kalau lagi atau masih nonton bola jangan dijadikan imam ya. Kenapa? Ya? Ya. Ya, makanya ketika ada banyak kasus ya di zaman Rasulullah itu, ada beberapa sahabat yang ingin itu tadi, ingin melepaskan diri atau membebaskan diri dari insting ya, atau fitrah untuk beristri, fitrah untuk tidur nyenyak. Itu sama Rasulullah malah dilarang ya. Ada beberapa sahabat, ini diriwayatkan misalnya ada sahabat yang namanya Abdullah bin Amr bin Al-As. Itu dia pernah mengatakan, wallahi la asumannan nahar wa la aqumannal laila ma'ishtu. Sungguh aku akan terus berpuasa pada siang hari dan akan bangun malam setiap malam, ma'ishtu, selama aku hidup. Fa angkara alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam maqalatahu. Maka Rasulullah mengingkari
komitmen dari Abdullah bin Amr bin As itu, dan beliau bersabda wa qala lahu, mengatakan kepadanya, fa innaka la tastati'u dzalika fasum wa aftir wa nam wa qum. Kamu nggak akan mampu yang seperti itu, ya, karena itu akan memberatkan dirimu sendiri, ya. Fasum fa aftir wa aftir, ya. Maka puasalah kamu tapi juga berbukalah, ya. Jangan puasa terus menerus, kalau itu membahayakan diri kamu. Wa nam wa qum, dan tidurlah dan bangunlah. Jadi ini ya, Rasulullah juga berpesan kepada sahabat-sahabat beliau, ya, la tusyaddidu ala anfusikum. Jangan kalian memperberat diri kalian sendiri. Fayusyaddadu alaikum, maka kalian akan diperberat dengan kemauan kalian untuk memperberat diri kalian sendiri itu. Wa inna qauman syaddadu ala anfusihim, dan sesungguhnya ada kaum yang mereka itu memberatkan atas diri mereka sendiri, membuat susah diri mereka sendiri. Fashuddida alaihim, maka diberatkan atas mereka. Fatilka baqayahum fis sawami'i wad diyari rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim. Itu ada contohnya di antara orang-orang terdahulu sebelum Islam yang memberatkan diri sendiri. Nikah katanya nggak mau nikah, nggak boleh menikah. Padahal di antara kenikmatan dunia paling nikmat ya menikah, ya. Tapi ternyata kemudian di antara kelompok yang mengharamkan nikah itu terjadi penyelewengan seksual justru, ya. Nah ini Islam itu tidak menegasikan adanya insting, ya, manusiawi yang sifatnya fitrah, keinginan untuk hidup enak, keinginan untuk menikah, keinginan untuk makan enak, itu semuanya dikompromikan oleh Islam melalui aturan-aturan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Itu diantara konsep yang salah tentang ikhlas itu, orang diminta untuk lepas dari keinginan-keinginan itu, ya. Makanya kita diajarkan diantara doanya itu kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, ya. Jadi kita diminta untuk minta yang baik-baik dalam kehidupan duniawi. Bukan berarti kehidupan dunia diabaikan atau dilupakan, tidak. Kalau kita kerja ya kita silahkan saja bercita-cita, berkeinginan untuk menjadi seorang pekerja yang sukses, ya. Mencapai puncak karir yang diinginkan dan seterusnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan, ya, umat ini untuk melakukan satu ibadah tertentu, yang ibadah itu pada dasarnya adalah untuk Allah saja, Allah memberikan insentif berupa kenikmatan yang sifatnya juga duniawi. Misalnya ketika Nabi Nuh alaihi salam, ya, diperintahkan untuk mendakwai kaumnya, memerintahkan mereka untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, itu selain ampunan yang Allah janjikan kepada orang yang beristighfar, itu juga ada kenikmatan insentif yang sifatnya duniawi. Itu kalau kita baca surat Nuh ayat 10 sampai 12, ya. Nuh berkata melalui firman Allah ini, faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan istaghfiru, beristighfarlah kalian semuanya rabbakum, ya, kepada Rabb kalian, innahu kana ghaffara, sesungguhnya dia adalah zat yang maha pengampun. Maka apa insentif, ya, kenikmatan yang diberikan di dunia ini akibat dari istighfar yang selain ampunan Allah yang Allah janjikan, karena dia itu adalah Ghaffar, ya, maha pengampun. Yursilis sama alaikum midraro, maka dia akan mengirimkan dari langit itu ke atas kalian hujan yang sangat deras, ya. Wa yumditkum bi amwali wa banina, ya. Dan dia akan rezekikan kepada kamu, berikan kepada kamu dengan harta dan anak-anak. Wa yaj'al lakum jannatin, dan dia juga akan buat kebun-kebun yang subur buat kamu. Wa yaj'al lakum anhara, dan dia buat sungai-sungai itu mengalir, ya. Jadi menginginkan satu keinginan yang sifatnya duniawi dari ibadah itu selama masih dalam batas aturan itu dibolehkan. Nanti ada pembahasannya, orang sodakoh biar sembuh dari penyakit itu hukumnya seperti apa. Nah itu
ada pembahasannya. Itu masih dibolehkan ya. Itu bukan bagian dari yang menegasikan ikhlas kita. Meskipun nanti ada perdebatan apakah itu mengurangi nilai ikhlas kita atau tidak. Tapi itu tidak membatalkan ikhlas kita ya. Atau ayat yang lain misalnya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan atau jadikan baginya makhrajan, jalan keluar. Ini jalan keluar ini macam-macam, mau duniawi, ukhrawi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dia akan merezekikan, memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Atau dalam ayat lain ya, setelahnya wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, dia akan menjadikan atau membuat baginya dari urusannya itu adalah kemudahan. Nah, ini contoh-contoh bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak menegasikan atau membatalkan adanya keperluan manusia dari kehidupan duniawinya. Itu tidak mengurangi nilai ikhlas. Ini. Kemudian ada lagi konsep yang salah juga, yang keliru tentang ikhlas itu. Ada yang mengatakan qasdun na'im al-ukhrawi itu nggak boleh. Orang itu kalau tujuan dari ibadahnya menginginkan bidadari, menginginkan surga, menginginkan kehidupan kenikmatan surgawi, itu katanya nggak sempurna itu tujuan dari ibadahnya. Makanya di antara kalangan sufi itu ada yang mengatakan ya, misalnya ada riwayat itu disebutkan bahwa Rabi'ah al-Adawiyah, seorang perempuan sufi yang terkenal dari Basrah, itu beliau pernah mengatakan ma'abbatuhu khaufan min narihi. Jadi aku ini menyembah Allah itu bukan karena takut dari nerakanya, wala hubban fi jannatihi, dan bukan karena suka atas atau kepada surganya. Fa'akuna ka'aji risui, maka kalau aku beribadah hanya karena takut dari nerakanya atau cinta atau suka kepada surganya, itu seakan-akan aku sebagai seorang pekerja upahan yang buruk, yang kerjanya itu hanya mengharap upah. Jadi kita itu kalau ibadah mengharap surga, pahala surga, itu ada kelompok orang-orang yang analogikannya dengan seorang pekerja. Yang bekerja itu hanya mengharapkan upah. Kalau bekerja karena menginginkan upah, dia sungguh-sungguh. Kalau nggak ada upahnya, nggak mau sungguh-sungguh. Bal abbatuhu hubban lahu wa syauqan ilaihi. Tetapi aku ini menyembahnya, beribadah kepadanya, itu karena cintaku kepadanya dan rinduku kepadanya. Nah ini ada yang begini ya, yang menyatakan kalau kita beribadah ya, tujuannya itu adalah untuk meraih surga, rindu dengan sungai-sungai yang mengalir di bawah surga itu, dengan bidadari, itu katanya sama seperti seorang upahan, pekerja upahan yang buruk, karena dia nggak mau bekerja kalau nggak diiming-imingi dengan adanya upah. Nah ini seperti ini, konsep seperti ini sebenarnya secara tegas ya, dan jelas itu tidak sejalan dengan semangat yang dibawa oleh Al-Quran dan Sunnah. Mengapa? Karena kalau kita baca banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran maupun hadis-hadis dari Rasulullah SAW itu yang justru menegaskan sebaliknya. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala mensifati ya, kalangan kaum mukminin, orang-orang soleh terdahulu yang saking solehnya dijadikan oleh kaumnya yang kemudian menyimpang, dan mereka ini dituhankan, disembah, seperti Isa alaihissalam misalnya, itu disembah karena mereka mengikuti Isa itu sangat luar biasa, sampai kemudian menjadikannya sebagai memiliki unsur ketuhanan. Itu justru ditolak sama Al-Quran dengan kalimat seperti ini. Ini ada di surat Al-Isra 57 ya. Ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab.
mereka itu orang-orang yang mereka seru, ya, mereka sering memintakan doa kepadanya atau dijadikan tujuan permintaan mereka atau dipertuhankan oleh mereka. Justru mereka ini ya bataghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Mereka ini masih butuh, ingin mendekatkan diri untuk diri mereka sendiri, wasilah untuk bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yarjuna rahmatahu. Mereka ini masih mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang yang sudah bebas, sudah tidak ingin rahmat lagi, sudah enggak butuh lagi rahmat Allah. Mereka masih begitu. Wa yakhafuna adzabahu, bahkan masih takut dengan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Inna adzaba rabbika kana mahdhura. Itu. Kemudian ibadur rahman misalnya juga ya. Ibadur rahman itu hamba-hamba Allah terpilih. Ini yang sering dibaca Ustaz Nurdin ini ya. Itu salah satu ya, doa mereka itu Rabbana srif anna adzaba jahannam inna adzabaha kana gharama. Ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang terpilih. Itu doa mereka minta agar dilepaskan, dibebaskan ya, dari siksaan neraka jahanam. Ya. Artinya mereka masih takut sama neraka jahanam. Beda dengan tadi klaimnya yang katanya Robi Adawiyah itu kalau orang beribadah karena takut dari neraka atau masih hanya mengharap surga, itu ibarat upahan, orang upahan, honorer ya. Ya, atau honorable ya. Jadi kalau kami itu kalau orang sudah jadi duta besar itu gelarannya excellency. Tapi kalau sudah pensiun itu mereka maunya dipanggil honorable. Karena sudah menggantungkan hidupnya itu kalau diundang dapat honor, nah itu honorable. Terima honor tapi sudah bukan excellency lagi. Nah, itu begitu. Kemudian juga ulul albab ya. Ulul albab yang dalam surat Ali Imran itu orang-orang yang punya akal budi yang sempurna ya, ulul albab itu. Mereka juga sama ya. Doa mereka itu faqina adzabannar. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Mereka minta diselamatkan dari api neraka. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lil zalimin min ansor. Jadi itu ya. Orang-orang yang soleh-soleh, orang-orang yang utama, orang-orang yang mulia yang disebutkan dalam Al-Quran, dipuji dalam Al-Quran itu mereka masih minta dibebaskan dari api neraka. Bukan saja ya, klaimnya seperti yang diklaimkan sebagian kalangan sufi tadi, yang ibadah itu katanya hanya untuk rindu sama Allah dan cinta sama Allah. Ya boleh itu menjadi bagian, tapi tidak menegasikan yang tadi, yang mengharapkan surga. Bahkan Khalilur Rahman Ibrahim alaihissalam, gelarnya Khalilur Rahman, yang menjadi kekasih, mengasihi dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga dalam doanya itu sebagaimana dalam surat Asy-Syu'ara ayat 85-87, doanya waj'alni min warathati jannatin na'im. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mewarisi surga yang memiliki banyak sekali kenikmatan. Waj'alni min warathati jannatin na'im. Waghfir li abi innahu kana minadh dhalin wala tukhzini yauma yub'atsun. Dan ampunilah untuk bapakku karena dia adalah orang yang sesat, wala tukhzini yauma yub'atsun, dan janganlah engkau hinakan aku pada hari di mana orang-orang itu dibangkitkan dari kuburnya nanti di hari kiamat. Jadi Nabi Ibrahim saja yang Khalilur Rahman, kekasihnya Allah yang Maha Rahman dan mengasihi, dikasihi oleh Allah yang Maha Rahman, itu masih minta surga dan juga minta dilindungi dari siksa api neraka, minta dibebaskan dari hinanya hari kebangkitan. Ini sama juga Nabi Zakaria dan Yahya ya, disebutkan dalam surat Al-Anbiya 90, innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka ini para nabi ya, termasuk Nabi Zakaria, Nabi Yahya itu kanu yusari'una fil khairat. Mereka ini orang-orang yang bersegera untuk berbuat kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Ya, mereka ini berdoa dengan penuh rasa harap dan rasa takut. Jadi raghaba wa rahaba. Raghaba itu karena rasa harap baik atas rahmat, ampunan
nikmat yang Allah janjikan, maupun rohaba, karena takut kepadanya, takut kepada siksanya, takut kepada ancamannya. Wa kanu lana khasyiin, dan mereka ini adalah orang-orang yang khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Jadi ini di antara konsep yang keliru dalam memahami ikhlas, bahwa ikhlas itu katanya ya itu tadi, tidak lagi keangan-angannya terbatas atau terkungkung kepada kenikmatan surgawi atau takut siksaan api neraka. Ini ya. Ada banyak sekali kalau kita baca ayat-ayat maupun hadis-hadis itu yang justru menolak pemahaman ini, menolak pemahaman ini. Jadi ya kita sudah ikuti aja yang sebagaimana yang sudah Allah Subhanahu wa taala tuntunkan dalam wahyu Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ya. Kemudian ada pembahasan juga ya. Ittadhaha mimma madha anal maqsud alladhi yajibu an yatawajjaha ilaihil abdu wallahu wahdah. Sudah jelas dari apa yang telah dijelaskan pada kesempatan sebelumnya, bahwa tujuan yang wajib menjadi arah daripada ibadah seorang abid, seorang hamba itu adalah Allah wahdahu, ya. Allah saja tanpa ada yang lainnya. Wa anna hadza huwal ikhlasul ladzi la yaqbalullahu min ahadin dinan siwahu. Dan ini juga adalah ikhlas yang mana Allah tidaklah akan menerima penghambaan seseorang itu ya, selain dengan menggunakan ikhlas itu. Tetapi illa annal maqasida tatanawwa'u fima bainaha ya. Tetapi maqasid itu ya, banyak juga aspek dan macamnya. Wadzalika annal ibadah yaqsuduna rabbahum min jawaniba mukhtalifatin ya. Karena hamba-hamba Allah itu ya, mereka memaksudkan ya, atau mengarahkan tujuan penghambaan mereka kepada Allah itu min jawaniba mukhtalifatin, dari berbagai aspek-aspek yang bisa berbeda-beda. Faminhumul ladzi ya'buduhu ta'ziman lahu wa tauqiran. Ada orang-orang yang menyembah Allah itu, beribadah itu karena memang ta'ziman lahu wa tauqiran. Ada yang karena mengagungkan Allah ya. Tujuannya itu adalah pengagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa minhumul ladzi yaqsudud dukhula fi ta'atihi wa ibadatihi. Wa minhumul ladzi yatlubu ridwanahu wa ridahu. Ada yang memang fokusnya itu mendapatkan ridwan ya, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa minhumul ladzi yaqsudul ungsabi. Ada yang ingin memang bernikmat-nikmat ya, menikmati, rasanya berkholwat, rasanya bermunajat sama Allah. Kalau sudah bermunajat, berkholwat ya, berzikir itu rasanya nikmat itu. Kalau dia merasakan itu misalnya ya, merasakan kenikmatan seperti itu, terus itu menjadi tujuan dia, saya mau beribadah agar saya merasakan kenikmatan itu. Nikmat itu dirasakan ya sekarang ya. Nah itu juga nggak apa-apa. Itu bagian dari maqasid yang dibolehkan ya. Tanawul maqasid dari ibadah kita yang dibolehkan, karena itu bagian dari menunjukkan ibadah kepada Allah, tapi dari aspek yang macam-macam tadi ya, sisinya macam-macam. Wa minhum man yatlubu thawabahu min ghairi an yastas'ira thawaban muayyanan. Ada juga yang beribadah itu karena kebayang nikmat yang Allah janjikan. Wah, kalau saya beribadah itu nanti ada dapat bidadari, ya enggak apa-apa. Karena itu bagian dari iman. Kita yakin ada bidadari karena memang dalam Al-Qur'an disebutkan di antara kenikmatan surga itu ya ada bidadari. Enggak apa-apa, itu bagian dari kita yakin bahwa itu adalah bagian dari Allah janjikan, dan janji Allah innallaha la yukhliful mi'ad, Allah enggak menyalahi janjinya, ya sudah enggak apa-apa. Kebayang nikmatnya minum susunya air surga, susunya surga. Kebayang nikmatnya menikmati makanan-makanan surga yang Allah janjikan. Ya enggak apa-apa, ini bagian dari menunjukkan ibadah kepada Allah, tapi dari sudut yang berbeda-beda.
Wa minhum man yakhafu iqabahu min haitsul jumlati ghairu nadhirin ila iqabin muayyanin. Ada juga yang orang-orang itu beribadah karena kebayang takutnya siksaan api neraka. Kita ini kalau membaca Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang siksaan api neraka yang sangat luar biasa dahsyat. Yang kalau kita baca itu diantaranya, kalau orang-orang itu masuk neraka, dia kan hidup di lingkaran api ya. Dia kalau keluar nggak bisa, tapi kalau kehausan wa iyastaghitsu yughatsu bima'in kal muhli yashwil wujuh. Dikasih air yang airnya itu saking panasnya, baru nyampe mukanya saja itu panasnya sudah menghanguskan wajah. Bagaimana kalau diminum? Nah, kayak gitu itu kalau orang kemudian kebayang meninggalkan maksiat atau melakukan ibadah ketaatan, kebayang itu, takut karena itu ya bagian dari sesuatu yang disyariatkan ya. Ini ya. Itu ya. Jadi itu konsep ikhlas itu seperti itu. Nah, masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk kepada al-maqasid as-sayyi'ah. Ada tujuan-tujuan yang buruk dari ibadah atau penghambaan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena manibtagha bil ibadati ya ghairu ma syuri'at lahu faqad naqadha syariah. Barang siapa yang menginginkan menujukan ya, dari ibadah yang dia lakukan ghairu ma syuri'at lahu ya, menginginkan sesuatu yang tidak disyariatkan ya, kepadanya faqad naqadha syariah, maka dia telah membatalkan syariah itu ya. Ini ya, fa idza tawal mukallafu bil ibadati ghairu ma syuri'atil ibadatu lahu faqad naqadha syariah wa kullu man naqadhaha fa amaluhu fi hadhil halah ghairu sahih. Karena barang siapa yang sudah tadi membatalkan syariat tadi, maka ibadahnya jelas-jelas batal, ghairu sahih ya, tidak sah. Wal adillah ala dzalika katsiratun ya, sedangkan dalil-dalilnya itu banyak sekali. Kalau kita bacakan itu mungkin lama, tapi ini sudah jelas ya. Ini. Nah, apa di antara jenis-jenis tujuan-tujuan yang tidak dibenarkan bagi kita untuk menjadi tujuan orang itu beribadah? Yang pertama adalah ittibaul hawa. Di antara tujuan pertama yang banyak dijadikan oleh orang-orang yang ya, menghambakan diri kepada Allah atau beribadah atau melakukan satu aktivitas yang secara kasat mata terlihat sebagai sebuah ibadah, tapi banyak yang kemudian tujuannya itu adalah hanya memperturutkan hawa nafsu. Nah, ini yang dicela ya. Ada orang misalnya berhaji ya. Berhaji tapi tujuannya bukan lillahi ta'ala. Dia merasa kalau haji itu pencapaian diri yang secara sosial, dia merasa itu adalah pencapaian diri yang luar biasa misalnya. Dia ingin haji tapi yang dalam lubuk hati yang paling dalam itu bukan karena ingin menjalankan rukun Islam, ingin memenuhi panggilan Allah, tapi dia merasa kalau sudah haji pulang membawa gelar H di depannya. Itu dia merasa itu adalah sebuah capaian sosial yang tinggi, yang dia bisa gagah ya, muncul di masyarakat itu ya, yang terhormat Haji Fulan bin Fulan. Nah, itu sudah gagah. Nah, itu hawa nafsu. Atau apa? Biar kelihatan keren, atau biar ada orang-orang itu, kita misalnya nih kayak saya ya, pernah bertugas di Saudi. Kita haji, sempat haji, kemudian ada dibuka haji lagi. Itu kadang-kadang kita pengen haji lagi, tapi dalam diri itu pergolakannya itu tidak hanya murni ingin haji untuk beribadah semaksimal mungkin agar kita diampuni dosa kita naik derajat kita di hadapan Allah, tapi ada juga unsur kayak bangga kalau kita bisa haji lagi itu, wah bisa haji lagi gitu. Itu yang seperti itu, itulah hawa nafsu. Itu hawa nafsu yang memang harus kita terus bergelut ya, untuk melawannya. Ya, ini ya.
Ada orang-orang yang mencari ilmu misalnya ya, berusaha menjadi alim, berusaha menjadi orang yang mengerti ilmu agama, tapi juga niatnya bukan karena ingin ridho Allah, tapi hawa nafsu ya. Ini dicontohkan juga misalnya dalam surat Al-A'raf juga ya. Watslu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalakha minha. Bacalah ya Al-A'raf ayat 175. Dan utlu alaihim, bacakanlah berita tentang ya orang yang atainahu ayatina, alladzi atainahu ayatina, yang kami berikan ayat-ayat kami, fansalakha minha, kemudian dia melepaskan diri dari ayat itu. Fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin, maka ya, setan menjadikannya pengikut dirinya. Pengikut setan itu fakana minal ghawin, maka dia termasuk orang-orang yang tersesat dari jalan yang benar. Ya. Walau syi'na la rafa'nahu biha, padahal ya, kalau kami kehendaki, kami akan angkat derajat dia dengan ilmu ya, atau dengan ayat-ayat yang kami berikan kepada dia, pengetahuan ilmu tentang ayat-ayat yang kami berikan kepada dia. Walakinnahu akhlada ilal ardi, tetapi dia akhlada ilal ardi, memilih untuk mengabdikan diri atau menghambakan diri ya, kepada kepentingan yang sifatnya duniawi. Wattaba'a hawahu ya, dan dia mengikuti hawa nafsunya. Famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhath au tatrukhu yalhath. Maka dia ini perumpamannya seperti seekor anjing. In tahmil alaihi yalhath au tatrukhu yalhath. Kalau kamu bawakan kepada dia makanan buat dia, dia akan tetap menjulurkan lidahnya, au tatrukhu yalhath. Kalaupun kamu tinggalkan juga sama, dia akan menjulurkan lidahnya. Dzalika matsalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Itulah permisalan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, maka kisahkanlah kisah-kisah itu la'allahum yatafakkarun, agar mereka berpikir. Ini wasababu fi quwwatil hawa wa saytaratihi ala nafsi anasyahawatil lati yahwahal abdu makhlutah biqiyanihi. Mengapa orang itu sering tergoda hawa nafsu ya? Itu karena memang hawa nafsu itu sudah makhlutah biqiyanihi. Dia sudah built in dalam diri manusia. Jadi Allah itu memang sudah menciptakan manusia itu ya fa'alhamaha fujurha wa taqwaha. Diilhamkan dalam diri manusia itu ada fujurha wa taqwaha, ada kecenderungan untuk berbuat fujur ya, berbuat kemaksiatan, dan juga kecenderungan berbuat ketakwaan. Jadi ya memang begitu, itulah manusia diciptakan untuk itu ya. Terus bergulat dengan keinginan-keinginan hawa nafsunya atau keinginan untuk menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hawa nafsu ini seringkali banyak memalingkan seseorang dari ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita misalnya niatnya baik ya, di Facebook atau di media sosial bikin status ya, niatnya baik, misalnya statusnya status perenungan diri misalnya, atau dia mendengar satu hal yang baik ingin share kepada orang lain, niatnya awalnya baik. Tapi kalau dia dapat like banyak, wah dia ini semangat ya, semangat. Nanti kalau ada like lagi, semangat lagi dia. Kalau nggak ada yang like, ya ada yang komentar, dia sedih gitu ya. Nah, itu harus ditanyakan lagi tuh, apakah tujuannya lillahi ta'ala enggak atau enggak, atau hawa nafsu saja, ingin kepuasan diri atau enggak. Pengajian, kalau yang datang banyak semangat, wah semangat. Tapi kalau yang datang 1, 2, 10 lesu, nggak semangat. Nah, itu harus juga dilihat lagi. Ini mungkin adalah karena dalam hatinya itu memang ada hawa nafsu yang ingin dia capai, ada kepuasan diri yang sifatnya hawa nafsu, yang itu sebenarnya ya bukan bagian dari niat yang semestinya yang harus dia niatkan ketika melakukan satu amal soleh. Ini. Kemudian ya, yang berikutnya ya, Nah, ini para ulama kemudian memberikan solusi ya, memberikan apa sih yang bisa kita lakukan ya,
agar kita itu bisa tadi mengurangi potensi untuk terganggu tujuan ibadah kita kepada hawa nafsu yang memang sudah built-in dalam diri manusia, nggak bisa dihilangkan sama sekali, tapi ya harus dimujahadah terus menerus. Ini kalau para ulama itu kemudian membuat tuntunan kalau kita ingin bisa menanggulangi itu, caranya ada beberapa hal. Yang pertama misalnya tahwilul ittijah. Tahwilul ittijah itu adalah mengalihkan arah daripada keinginan-keinginan kita yang aslinya itu adalah dari tarikan hawa nafsu, tapi kita arahkan kepada sesuatu yang dibolehkan. Ini ya. Yang kedua adalah taqwiyatul iradah, ya. Dengan terus memperkuat iradah, tekad kita. Ya. Salah satu yang bisa membantu memperkuat tekad kita itu adalah al-iktsaru minal amalis sholeh. Ya. Kalau kita itu amal solehnya itu terus menerus dipupuk, itu lama-lama iradah kita, kekuatan hati kita semakin kuat. Itu akan menolong kita untuk terus mujahadah, ya, berperang atau melawan tadi tarikan hawa nafsu yang memang tidak akan pernah habis. Kemudian yang ketiga, ihya'u wa'idillahi fi qulubina, menghidupkan terus menerus dhamir kita, ya, perasaan kita, yang hati kecil kita yang paling dalam itu pada dasarnya itu adalah sesuatu yang lebih banyak mendorong kepada kebaikan, ya. Hati kecil kita itu, ya, kita kadang-kadang tahu hukum atau tidak, itu hati kecil kita itu bisa mengukur, ya, ini benar apa enggak. Itulah yang disebut dengan dhamir, ya. Makanya Rasulullah itu pernah diriwayatkan, beliau itu mengatakan, ya, innal isma mahaka fi sadrika. Dosa itu adalah sesuatu yang enggak nyaman dalam hatimu. Kalau kamu melakukan sesuatu terus hati kecilmu itu enggak nyaman, ya, merasa ini sesuatu yang enggak enak, itu indikasi bahwa itu adalah perbuatan yang tidak benar, ya. Itu al-ithmu mahaka fi sadrika. Nah, itu kalau kita senantiasa latih itu untuk kita pupuk, ya, itu bisa menjadi penolong kita dalam melawan hawa nafsu, ya. Kemudian yang keempat ada muhasabatul abdi nafsahu, ya. Jadi seseorang itu dituntut untuk muhasabah diri secara terus-menerus, ya. Muhasabah itu ada beberapa tingkatan. Yang pertama adalah an yuhasibal abdu nafsahu qabla an yaqduma alal fi'li. Orang itu bisa menghitung-hitung, ya, dirinya, ya, itu sebelum dia melakukan satu hal. Jadi dihitung dulu, dikalkulasi. Ini kira-kira benar enggak? Ini kira-kira baik enggak buat saya? Itu bagian dari muhasabah, ya. Bagian dari menghitung diri sebelum melaksanakan. An yuhasibal abdu nafsahu qabla an yaqduma al fi'li. Sebelum dia itu melakukan sebuah aktivitas. Ats-tsaniyatu, cara yang kedua bagian daripada muhasabah itu adalah an ya'siya da'il hawa wala yuwafiqahu. Ya, untuk melawan, ya, ajakan dari hawa nafsu itu dan tidak memenuhi keinginannya itu. Itulah yang disebut dengan sabar, ya. As-sabru sabatun, ya. Ba'ithul aqli wad dini fi muqabalati ba'ithil hawa wa syahwah. Kesabaran itu adalah satu sikap keteguhan, ya, yang dia itu sejalan dengan keinginan akal sehat, ya, dan juga agama, fi muqabalati ba'ithil hawa wa syahwah, dalam berhadapan dengan tarikan, ya, dari hawa nafsu dan juga syahwat. Dan ini biasanya bisa dilakukan, ya. Orang itu kalau melawan hawa nafsu itu sebaiknya dimulai dari titik yang paling pertama. Karena kalau kata Ibnu Qayyim itu lintasan hati, ya, lintasan hati itu kalau dibiarkan dia akan menjadi lama-lama menjadi azab. Kita kepingin nih melakukan satu hal yang haram, terlintas saja, itu sebenarnya masih belum dosa. Itu kalau kita lawan, kita akan mudah pada titik itu. Tapi kalau sudah kadung kita biarkan lintasan hati itu terus menerus ada dalam diri kita,
akhirnya dia lama-lama menjadi pikiran yang jelas dalam apa namanya, dalam otak kita. Semakin menguat ya. Kalau itu terus juga kita biarkan, lama-lama menjadi azam, menjadi keinginan yang kuat. Itu sudah semakin susah kita lawan. Nah, nanti kalau terus-terusan kita biarkan juga, lama-lama akan menjadi perbuatan. Kalau sudah menjadi perbuatan, kita menikmati perbuatan haram itu semakin susah lagi kita lawan itu. Tingkatannya lebih tinggi lagi. Kemudian kalau perbuatan itu kita biarkan lagi, lama-lama berulang-ulang, dia menjadi kebiasaan. Semakin menjadi kebiasaan, semakin susah lagi kita lawan itu. Nah, kalau sudah menjadi kebiasaan, kita biarkan lagi terus-menerus, dia akan mendarah daging dalam perilaku kita sehari-hari, dalam jiwa kita. Nah, itu sudah semakin susah kita tinggalkan. Maka seorang mukmin itu kalau bisa, ya kita semuanya lah, dan ini berat, dan ini saya yakin dialami oleh semua kita ya. Itu selalu begitu. Jadi kalau kita berupaya untuk melawan ya, itu tadi tarikan hawa nafsu tadi di titik yang paling awal itu semakin mudah. Semakin pada tataran yang berikutnya, tingkatan berikutnya semakin sulit. Mulai dari lintasan pikiran menjadi apa namanya, satu gambaran dalam pikiran semakin jelas, menjadi azam, menjadi tekad dalam hati semakin susah, menjadi perilaku, menjadi perbuatan itu sudah semakin susah lagi. Kalau sudah jadi perbuatan terus menerus berulang-ulang menjadi kebiasaan, nah itu sudah semakin susah. Nah ini. Nah kemudian jenis muhasabah yang ketiga adalah ba'da wuqu'il abdi fil khoto'i wa muwafaqatil hawa. Ya, setelah terjadinya atau setelah dilakukannya satu aktivitas itu juga perlu dilakukan muhasabah. Sudah benar belum? Saya niatnya kemarin kira-kira memang murni ikhlas lillahi ta'ala atau ada unsur-unsur lain dalam hati saya. Nah itu dimuhasabah terus. Ini mengenai tujuan yang keliru dalam beribadah, yaitu yang pertama adalah hawa nafsu. Kemudian yang kedua itu adalah tujuannya adalah riya. Riya ini ja'at nususul kitabi wa sunnati turhibuna tarhiban aziman min an naqsuda bil ibadati. Ya, syara'ahallahu li nataqarraba biha ilahi al-ibadu wa adda dzalika min adhaimidz dzunub. Nas-nas dari kitab dan sunnah itu banyak sekali yang hadir, yang Allah berikan kepada kita, Rasulullah ajarkan kepada kita, yang memberikan warning yang luar biasa terhadap hamba-hambanya ini, terhadap kita umat Nabi Muhammad SAW ini, untuk beribadah dengan tujuan dari selain Allah Subhanahu wa taala, yang bentuknya itu adalah riya. Ya, bentuknya itu adalah keinginan agar kita dilihat oleh orang lain. Ya. Ini banyak sekali nas Al-Qur'an yang mengancam dengan ancaman yang sangat luar biasa. Demikian pula dengan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita sudah pernah singgung ya, bagaimana kalau nanti hari kiamat itu ada 3 orang yang pertama-tama dihadirkan ya, oleh Allah pada hari kiamat. Ada orang yang seakan-akan matinya mati syahid, didatangkan nanti di hari kiamat ya, setelah ditunjukkan kepada dia ya, nikmat Allah Subhanahu wa taala, ditunjukkan juga bagaimana dia mati terbunuh di medan perang. Ya, kemudian ditanya sama Allah Subhanahu wa taala ya, qala fama amilta fiha, apa yang kamu lakukan terhadap nikmat yang aku berikan? Qala qataltu fika hatta ustushhitu, aku berperang di jalanmu ya Rob sampai aku mati syahid. Tapi kemudian ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Bohong kamu ya, kadzabta. Walakinnaka qatalta li an yuqal jari. Tapi kamu itu berperang agar kamu dikatakan seorang yang pemberani. Faqad qila, dan kamu sudah disebut sebagai seorang pemberani. Ya, bahkan banyak orang yang menyebut kamu adalah mati syahid. Faqad qila, sudah dikatakan itu di dunia. Tumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Dia kemudian dilemparkan ke neraka. Nauzubillahi min dzalik. Wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al qur'ana. Ada juga orang ya, yang aktivitasnya itu mengaji ilmu, menghadiri pengajian, mengajarkannya kayak kita sekarang ini. Wa qara'al qur'ana, dan membaca Quran. Fa utiya bihi fa arrafahu ni'amahu fa arrafaha. Disebutlah nikmat-nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala,
dan dia mengakuinya bahwa nikmat Allah sudah banyak, faqala, Allah berfirman kepadanya, fama amilta fiha, apa yang kamu lakukan dengan nikmatku itu? Qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu, aku belajar ilmu dan mengajarkannya. Wa qara'tu fikal Qur'ana, dan aku membaca Quran. Qala kadzabta, ya, membaca Quran untukmu, ya, karena lillahi ta'ala. Qala kadzabta, kamu bohong. Walakinnaka ta'allamta liyuqala alimun, kamu itu baca Quran, kamu itu mengajarkan ilmu, belajar ilmu agar dikatakan kamu ini alim. Wa qara'ta liyuqala qari'un, kamu baca Quran juga agar kamu dikatakan sebagai qari, pembaca Al-Quran yang bagus. Faqad qila, dan itu sudah disebut di dunia. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar, kemudian dia juga sama dilemparkan ke api neraka karena itu. Naudzubillahi min dzalik. Wa rajulun wasa'allahu alaihi, ada orang yang diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, wa a'tahu min asnafil mali kullihi, Allah memberikan dia, ya, banyak sekali harta kepadanya. Fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha, disebut itu nikmat Allah nanti di hari kiamat, ya, dan diakui oleh orangnya nanti. Faqala fama amilta fiha, apa yang kamu lakukan dengan nikmat itu? Qala ma taraktu min sabilin, ya, tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka, ya. Tidaklah aku, ya, meninggalkan satupun jalan yang engkau, ya, suka agar orang itu berinfak di jalan itu, illa anfaqtu fiha laka, kecuali aku ini berinfak di jalan itu untukmu ya Rabb. Qala kadzabta, kamu bohong. Walakinnaka fa'alta yulqal huwa jawad, kamu melakukan itu semuanya agar dikatakan bahwa kamu itu orang yang dermawan. Faqad qila, dan sudah kamu dapatkan itu, diucapkan di dunia, disebut-sebut namamu, ya, sebagai orang yang dermawan. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi tsumma ulqiya finnar, maka dia juga dilemparkan di neraka. Naudzubillah min dzalik. Ini hadis yang perlulah kita renungkan terus, ya. Ini buat kita semua, ini masuk semua ini, ya. Masuk semua, ya. Ya, saya yang di depan ini, bapak-bapak yang hadir pengajian, yang punya harta, ya, yang berjihad. Ini godaannya ini, godaannya adalah kita melakukan itu bukan lillahi ta'ala, tapi tadi untuk dikatakan. Ini ancamannya berat sekali, ya. Makanya itu, ya, ini menjadi perhatian yang luar biasa dari Rasulullah juga, ya. Beliau memberikan warning yang terus menerus kepada hambanya, kepada umatnya, untuk tidak sampai kita tergoda ke situ, ya. Disebutkan sebagai akhfa min dabi bin namli, ya. Riya itu sesuatu yang lebih samar dari langkahnya semut, ya. Semut itu kalau melangkah kadang nggak ketahuan suaranya, nggak ada, kita nggak tahu itu melangkahnya berapa kali. Nah, itu riya itu seperti itu, menyusup di hati seperti itu, ya. Akhfa min dabi bin namli, ya. Dan itu selalu terus menerus, ya, oleh setan itu dan hawa nafsu kita itu dicekoki dalam hati kita untuk tergoda seperti itu, untuk membatalkan amal kita. Ini, ya. Nah, riya ini satu jenis dengan sum'ah namanya. Kalau riya itu tujuannya adalah ingin dilihat, kalau sum'ah itu tujuannya ingin didengarkan. Maka Rasulullah SAW itu memberikan warning, man samma'a samma'allahu bihi, barang siapa yang melakukan satu ibadah tujuannya adalah untuk agar didengar oleh makhluk, ya, samma'allahu bihi, Allah akan jadikan itu, ya. Wa man yura'i yura'illahu bihi, ya. Barang siapa yang tujuannya riya juga, ya, dia akan dapatkan itu, ya. Tapi nanti, ya, di akhirat dia akan mendapatkan ancaman yang dahsyat, yang luar biasa. Ini, ya, ada riya, ada sum'ah. Ini godaan yang berat, ya. Selain itu nanti ada lain, ya, yang berteman, ya, dengan riya sum'ah itu adalah ujub. Orang itu nanti kalau sudah ibadah, ya, sudah mencoba menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti tantangannya itu dia hawa nafsu yang pertama, kedua riya, ya, tujuannya itu tadi buat qila wakila, agar dikatakan dia ini orang yang seperti apa dia menginginkan. Nah, ini nanti kalau sudah begitu, ya, atau ingin dibicarakan apa, ya, dia ingin
orang itu berbicara tentang dia seperti apa. Nah itu sum'ah ya. Nah dua hal ini nanti temennya satu lagi namanya ujub ya. Ujub itu dia merasa bahwa ibadah itu adalah karena kehebatan dia. Dia bisa begini itu karena kehebatan dia. Nah ini nanti itu penyakit yang lain lagi tapi berteman itu sama riya sama sum'ah itu jadi trio trio gangguan hati itu riya, sum'ah, nanti anunya lagi ujub. Apa? Bukan ujub ya, nggak pakai P ya. F pakai F. Pakai B pakai B, maaf, pakai B bukan F ya. Itu fitnah ya. Ini ya. Ujub al-ujbu ya, ini. Nah, kedua hal ini sebenarnya kalau kita merenungi itu ya surat Al-Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya itu obatnya itu. Iyyaka na'budu, hanya kepadamulah kami menyembah, beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamulah kami minta pertolongan. Ya. Kata iyyaka na'budu itu adalah menegasikan riya dan sum'ah karena iyyaka na'budu hanya kepadamulah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamulah kami minta pertolongan, bukan kepada diriku. Jadi aku nggak punya kekuatan, aku ini nggak punya kemampuan apapun ya Allah. Aku nggak punya kudrah, aku nggak punya kapasitas untuk berbuat sesuai pencapaianku ini kecuali atas pertolonganmu. Jadi itu kalau kita renungkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu lah aku menghambakan diri. Selama ini aku berbuat A, B, C, D ya. Itu tidak lain adalah hanya ingin kepadamu. Wa iyyaka nasta'in, dan itu tuh semuanya aku tidak mampu aku lakukan kecuali atas pertolonganmu. Ya, kalau kita renungi itu, itulah yang menjadi obat trio penyakit tadi ya. Ujub riya, sum'ah sama ujub. Kalau ujub itu yaitu tadi kita merasa wah hebat. Kalau bukan saya mana bisa itu. Ya. Nah, mana bisa ngisi pengajian, mana bisa menyumbang apa gitu ya. Ya itu umpama begitu. Jadi ini buat refleksi kita masing-masing lah. Kita nggak usah lihat orang lain. Ya, jangan pernah menuduh orang lain, wah itu jangan-jangan riya itu paling gitu. Jangan begitu. Jangan pernah bersuudzon sama yang lain. Itu kembalikan pada diri. Jangan-jangan kita itu yang kemasukan seperti itu. Ya, itu. Jangan-jangan saya begini karena riya. Jangan-jangan saya begini karena sum'ah. Ini terus proses itu, manusia itu begitu ya. Ya. Jangan pernah lelah dengan itu ya. Ini wal ujbu afatun tuhbitul amal, sama dengan riya, ya, ujub itu juga penyakit yang bisa menggagalkan atau membatalkan amal ibadah kita ya. Ini ya. Ya, monggo. Silakan, Pak. Masalah riya ini ya. Ini kan artinya akan sangat sulit hilang. Ya, artinya tetap melekat pada diri manusia gitu ya. Meskipun untuk kapasitas itu paling kecil gitu ya. Nah ini kan untuk menghilangkan secara mutlak gitu ya, katakan bersih gitu. Itu kan artinya bisa nggak? Karena artinya kita sebagai manusia kadang-kadang juga itu artinya walaupun menurut kita tuh orang itu adalah bukan perbuatan dia, tapi artinya masih juga masuk kategori dalam ria gitu. Itu kapasitasnya paling kecil gitu. Itu gimana bisa kita hilangkan? Ya memang ria itu satu hal yang penyakit yang hampir semua orang kena, Pak, bisa kena. Itu jadi kalau ibarat penyakit badan itu ya seperti flu kali ya. Jadi gampang kena orang dan hampir semua orang bisa kena gitu ya. Jadi nggak ada orang bisa selamat dari riya. Maka dari itu ya, mujahadah terhadap riya itu terus menerus dilakukan. Kalau ulama-ulama kita itu dulu sudah memberikan agar kita mengenal riya itu disebutkan dulu ya. Apa sih yang menyebabkan orang riya itu? Ya. Orang riya itu biasanya itu sumbernya karena 3 hal. Yang pertama adalah hubbul mahmadati wa khauful madamati. Suka dengan pujian dan takut dicela. Nah, itu tarikan riya itu sebab pertamanya itu ya, khauful mahmadati,
wa hubbul mahmadati wa khauful madammah. Jadi suka dipuji. Nah, itu manusiawi sebenarnya. Semua orang itu nggak ada yang nggak suka dipuji. Wa khauful madammati, dan khawatir atau takut dengan adanya celaan. Ya. Itu ya. Yang kemudian yang kedua, wadda'atu fid dunya, nggak mau kehilangan kenikmatan dunia. Dia takut kalau tidak melakukan ini atau melakukan itu, jatah duniawi dia berkurang misalnya ya. Nah, itu faktor yang kedua. Kemudian yang ketiga, waqta ma'u lima fi aidinas, atau dia mengharapkan satu hal yang ada di tangan manusia, bukan dari tangan Khalik ya. Waqta ma'u lima fi aidinas. Itu 3 sebab. Nah, karena riya itu dengan 3 sebab tadi itu, kemudian juga riya itu juga para ulama itu menyebutnya bahwa riya itu sesuatu yang sangat khafi ya, sangat samar sekali ya. Bahkan dia ada yang menyebutkan itu khafaur riya'i wa talawunu. Riya itu sangat samar dan juga bisa talawun. Talawun itu ganti-ganti warna kayak bunglon gitu. Jadi orang sukar mengenalinya. Tapi hampir semua orang itu bisa kena itu. Ya, ada beberapa derajat riya yang itu bisa terjadi kepada diri manusia. Nah, karena itu bagaimana cara menghindarinya? Ya karena kalau tadi hampir semua orang bisa kena. Kemudian dia sangat samar, ya, sukar sekali menghindarinya. Nah, bagaimana cara kita mengobati diri dari riya? Itu yang pertama adalah al-isti'anatu billah alal ikhlas wa ta'awudz bihi minar riya wa muraqabatihi. Yang pertama itu ya memperbanyak doa, Pak. Meminta sama Allah Subhanahu wa taala, ya, terus menerus. Ya. Kan Rasulullah itu mengajarkan ya, misalnya dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad itu disebutkan ya, Rasulullah itu mengajarkan doa, salah satunya Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, ya Rabb ya, sesungguhnya aku ini berlindung kepadamu dari melakukan kesyirikan kepada kamu ya, dalam hal sesuatu yang aku ketahui ya. Syirik yang diketahui ya perbuatan syirik yang jelas itu yang biasa dilakukan oleh orang-orang. Wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ada juga kami minta ampunan darimu ya Allah atas kesyirikan yang kami tidak ketahui. Salah satunya riya itu, riya yang sangat samar itu, yang akhfa min dabibin namlah ya. Lebih samar dari langkahnya semut itu. Ya, itu yang pertama seperti itu. Jadi memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah kita lepas dari minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terbebas dari riya. Kalaupun nggak hafal bahasa Arab, bahasa Indonesia juga apa-apa ya. Ya Allah, lindungilah aku dari syirik dan riya ya Allah. Kalau kita itu doa kita shadiq ya, jujur, murni, tulus kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita lakukan itu terus-menerus, ya itu yang akan Allah Subhanahu wa taala apresiasi ya. Allah akan ganjar itu dengan memberikan kekuatan kepada dia untuk mengurai potensi riya yang mungkin sekali akan dia dia lakukan. Yang kedua, ma'rifatur riya'i wa taharus minhu. Cara yang kedua, ya, obat yang kedua adalah dengan cara kita untuk memperbanyak ilmu tentang riya. Ya, riya itu seperti apa, contohnya seperti apa. Nah, itu dengan kita paham itu, maka kita bisa lebih berhati-hati untuk tidak melakukannya. Kemudian yang ketiga, an-nadharu fi aqibatir riya fid dunya. Yang ketiga adalah dengan melihat akibat daripada riya di dunia ini ya. Jadi kita kalau belajar riya tadi kan disebutkan ya, bahwa riya itu dia macam-macam jenis dan bentuknya. Jadi kalau dia sudah paham betul itu dan memahami akibat dari riya itu, maka dia akan sekuat tenaga berupaya untuk menghindarinya. Jadi jangan sampai kita ini belajar ilmu ikhlas kemudian lupa ilmu riya, sampai kita lupa kalau kita perlu memurnikan hati secara terus-menerus dari riya itu. Kemudian yang keempat, an-nadharu fi awaqibihil ukhrawiyah. Kita juga melihat, memperhatikan terhadap akibat dari riya itu, ancaman yang ada di akhirat nanti. Ya, kita sudah sebut beberapa hadis tadi ya, salah satunya ancaman orang yang riya itu. Ya kita ingat-ingat itu ya, kita tadi berlindung kepada Allah ya, kemudian berupaya untuk melawan setiap bisikan-bisikan yang mengajak kita
untuk kepada riya itu. Yang kelima adalah ikhfaul ibadati wa israruha. Sebisa mungkin itu kita menyembunyikan ibadah kita dan merahasiakannya. Jadi merahasiakan ibadah itu adalah salah satu wahana atau wasilah kita melatih untuk ikhlas dan tidak riya. Jadi kalau ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah ya, itu dianjurkan kita untuk menyembunyikannya ya. Kan beda ini, kalau orang itu kadang ada kebalikannya ya. Orang itu tidak sering sholat tahajud, tapi berupaya jidatnya kelihatan hitam biar dikira dia sering tahajud. Atau mukanya dibuat sayu agar kelihatan dia sering bangun malam. Nah, atau misalnya kalau pagi kelihatan lemes biar dikira dia berpuasa. Ya. Itu kalau para kita baca ulama salaf dulu itu mereka bahkan ya ada orang yang bahkan dari keluarganya pun dia sembunyikan itu ibadah. Jadi ada riwayat itu seorang seorang soleh itu dia ketika berangkat dari rumah membawa bekal makanan. Dikira oleh keluarganya itu buat makan siang dia. Pagi nggak sarapan, alasan nanti udah makan siang di kantor bawa bekal. Tapi ternyata ya, waktu di tempat dia bekerja makanan itu dia kasihkan orang lain. Ya, dia berpuasa di situ. Jadi orang nggak tahu kalau dia itu berpuasa. Ya. Orang yang di situ mengira dia sudah makan di rumah. Nah ini cara orang-orang soleh untuk menyembunyikan ibadahnya seperti itu. Jadi agar seseorang itu mudah tergoda dari itu riya ya, riya kemudian sum'ah atau ujub ya. Nanti itu kalau nggak udah begitu nanti yang tantangan yang terakhir itu melawan ujub itu nanti ya. Ini ya. Nah, bagaimana dengan sedekah ya misalnya? Itu kalau dalam satu ayat yang di surat Al-Baqarah ayat 271 itu ada ayat yang menarik ya. Allah berfirman in tubdus shadaqati fa ni'ma hiya. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau kamu menampakkan sedekah ya, fa ni'ma hiya, maka itu adalah sangat nikmat sekali, sangat baik sekali. Jadi sedekah kalau ditampakkan itu baik ya, selama ya orang itu tidak terseret kepada riya atau sum'ah. Karena apa? Karena sedekah yang kelihatan itu bisa menarik motivasi kepada orang lain ya, agar orang itu bisa juga bersedekah dengan hal yang sama. Tapi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau kamu rahasiakan itu sedekah, itu lebih baik buat kamu. Jadi kalau kamu perlihatkan itu sangat baik sekali. Tapi kalau kamu sembunyikan itu lebih baik lagi. Kenapa? Karena itu lebih aman dari potensi untuk riya. Ya. Ini ya. Misalnya kita masukin uang ke kotak amal ya. Kita lama-lamain tuh. Nunggu orang bisa lihat kita nih. Kayaknya berat banget masukin. Nah, itu bahaya seperti itu. Jadi jangan sampai seperti itu. Justru sembunyikan ya. Ya, jangan sampai ya, itu cara meskipun ya kalau kita merasa aman, kita memang udah niat lillahi ta'ala. Bahkan sebagian amal perbuatan itu ada yang tidak bisa disembunyikan ya. Harus kelihatan. Ya kalau yang begitu ya kita tinggal itu berupaya memanage hati kita tadi ya. Ada amalan-amalan yang memang harus diperlihatkan, nggak bisa tidak. Yaitu yang di situ nanti ya kita tinggal bagaimana berupaya agar itu tidak kita lakukan. Kita tidak terseret pada riya. Karena ya jebakan Batman dari riya itu adalah kalau orang sampai meninggalkan amal soleh karena takut kepada riya, itu juga riya, ya kan? Jadi kita nih gara-gara nanti saya dibilang riya, saya nggak mau deh nyumbang misalnya. Nah itu riya juga. Nah itu tadi latihannya seperti itu. Latihannya adalah kita kalau itu amal-amal yang sunnah, ya, amal-amal yang bisa tidak kelihatan, ya, sebisa mungkin kita jangan perlihatkan. Ya, sembunyilah. Ya. Makanya ukurannya itu kurang lebih kalau kita beramal, ya, beribadah di depan orang itu 100%, maka kita kalau kemudian kita juga saat nggak kelihatan orang juga 100%, itulah ikhlas. Jadi kalau kita nggak kelihatan orang yang semangat, kelihatan orangnya juga sama-sama semangat, itulah ikhlas yang seperti itu.
Jadi nggak ada beda antara dilihat orang sama nggak dilihat orang. Dipuji orang atau tidak, dikasih jempol atau tidak, di like orang atau tidak, itu sama. Nah itu yang ukurannya seperti itu. Nah, memang sulit ya. Semua orang itu sulit sekali ya. Saya sama ya. Bapak-bapak juga saya yakin sama. Itu berperang dengan itu tuh tidak akan pernah habis ya. Dan itulah mujahadah yang terus menerus seorang mukmin itu dituntut ya untuk berusaha sekuat tenaga. Tadi itu ya, upaya kita itu dengan tadi ya banyak munajat ya, berdoa kepada Allah, meminta agar kita diberikan taufik hidayahnya ya. Agar kita diberikan tadi bebas dari riya, kuat dalam melawannya ya. Kemudian belajar tentang hakikat riya, ikhlas seperti apa ya, hukuman orang yang riya seperti apa ya. Kemudian ini ya, yang kelima tadi ikhfaul ibadati wa israruha ya. Ya, ini makanya waqad khassal ulama'u ya afdhaliyatal ikhfa'i bin nawafili dunal faraid. Para ulama itu mengkhususkan ya bahwa keutamaan menyembunyikan amal itu adalah dalam hal yang sunnah ya. Kalau yang fardu itu bahkan sebagian ulama mengatakan tidak boleh disembunyikan karena itu bisa membuat seseorang itu dianggap tidak melakukan kewajibannya ya, misalnya berjamaah ya, meskipun berjamaah itu berjamaahnya itu kan ikhtilaf ya, di antara ulama ada yang mengatakan itu fardu ain, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah muakkadah ya. Ini ya jamaah sekalian, mungkin itu yang sementara bisa kita bahas. Kalau ada yang ingin menambahkan, menyampaikan pandangannya atau bertanya silakan. Ustaz, ya. Ada hubungannya nggak surat al-ikhlas sama kata-kata ikhlas itu? Ya. Kata ikhlas ya, kata ikhlas itu artinya adalah aslinya dari arti yang sesuatu yang murni ya, pemurnian atau memurnikan itu adalah ikhlas. Jadi kalau kita bertauhid dengan tidak bersyirik ya, mensekutukan Allah juga ikhlas. Artinya memurnikan keyakinan kita bahwa hanya Allah lah Tuhan itu ya. Maka surat Al-Ikhlas dinamai dengan ikhlas karena itu ya. Dalam ayat itu ya, ayat surat Al-Ikhlas tidak berbicara apapun kecuali tentang pemurnian tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Qul, katakanlah wahai Nabi, huwallahu ahad, dialah Allah yang maha esa, Allahus samad, dialah hanya satu-satunya zat tempat kita bergantung. Saya dulu waktu kecil itu bingung, maksudnya tempat bergantung ini gimana gitu ya, apa bergelantungan atau gimana. Dia maksudnya menjadi sandaran kita satu-satunya. Mau apapun kebutuhan kita, itu sandaran Allah, sandaran kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Mau permintaan kita apapun ya sandaran Allah itu, sandaran kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Keluhan kita ya kepada Allah. Yang membuat kita bisa begini itu ya Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat Maroko menang atas Portugal itu ya kehendak Allah. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sebanding dengan dia. Tidak ada yang setara dengan dia. Ya hubungannya apa dengan ikhlas? Yaitu kalau kita paham bahwa Allah lah tempat bergantung, tujuan kita hanya kepada Allah. Tidak ada yang menyatarai, memadai, menyerupai Allah dalam segala kehebatan, dalam memenuhi kebutuhan kita. Ya itulah ikhlas itu ya. Kita memurnikan tauhid kita, kemudian juga itu tadi kebutuhan kita itu tidak mencampurkannya dengan tujuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dialah zat yang tadi itu, yang maha satu, maha esa, tidak diserupai, tidak sekutui oleh apapun. Itu ya. Ada yang lain, Pak? Ya. Kalau misalkan kita beramal kemudian terbetik ria atau dari sum'ah atau wujud itu, kemudian kita sadar bahwa itu salah, istighfar itu catatannya gimana? Apakah ada waktu misalkan ketika kita terlalu itu tadi ada terbetik seperti itu, terus kemudian 5 detik kemudian atau 3 detik kemudian itu baru sadar itu, atau saat kita terbetik itu sudah tercatat sebagai niatnya sudah tercatat sebagai niat? Ya itu juga dibahas oleh para ulama ya, gimana orang yang kalau dia itu ibadah awalnya ikhlas ya, kemudian sejam kemudian itu
nggak ikhlas misalnya, jadi syirik atau jadi ujub atau jadi kan misalnya kan ada juga itu dalam Al-Qur'an itu wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Orang itu kalau sedekah awalnya niatnya ikhlas, tapi kemudian di belakang dia sebut-sebut tuh kan yang kemarin gue sumbang itu, itulah yang jadi masjid sekarang misalnya gitu kan. Nah itu bisa membatalkan amal. Jadi meskipun dia itu nanti datangnya belakangan, itu bisa membatalkan amal. Nah bagaimana kemudian kalau dia tobat lagi, sadar ya Allah ternyata aku telah melakukan perbuatan yang dilarang yang membatalkan amalku. Nah ini para ulama berbeda pendapat mengenai apakah pahala itu akan dikembalikan lagi kepada dia atau tidak. Tapi menurut saya ya, karena tidak ada nas yang sharih yang menjelaskan apakah pahala itu akan dikembalikan atau tidak, itu nggak perlu kita bahas sudah. Yang penting kewajiban kita ya muhasabah tadi. Kalau memang kita salah ya kita beristighfar, minta ampun sama Allah. Berusaha untuk menyucikan lagi. Urusan itu Allah mengembalikan pahala atau tidak, itu serahkan sama Allah. Yang jelas orang taubat, orang sadar atas kesalahannya itu satu hal yang sangat baik sekali dan akan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setidaknya umpama pun dia tidak dikembalikan lagi itu, kita wallahu alam kita nggak tahu nih ya. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat itu akan dikembalikan pahalanya. Ada yang berpendapat tidak karena sudah batal. Tapi setidaknya kalau dia sudah tobat, dia akan dapat pahala tobat itu dan itu tidak akan merugikan dia. Ya. Masalahnya niatnya itu niat yang dipakai yang mana? Tadi kan nggak terlalu lama, misalkan cuma beberapa detik gitu kan, bisa ada berapa sebentar bersih sifat ria gitu, kemudian langsung istighfar gitu. Nah itu kira-kira niat yang tercatat itu bahwa niatnya itu yang mana yang? Ya kalau baru terbersit kemudian dia lawan dan dia bisa kendalikan itu ya tidak membatalkan. Itu kan baru datangnya baru datang bisikan dan tarikan untuk menuju ke situ. Ya, jadi itu insya Allah belum termasuk membatalkan. Niatnya Masih karena dia baru sejenak datang ya, tidak kita biarkan itu. Karena itu tadi hal seperti itu tidak mungkin lepas dari siapapun, Pak. Pasti orang itu kalau ada bersitan itu pasti datang ya. Secara umum pasti akan datang terbersit yang seperti itu. Nah kalau itu kita serta-merta kita lawan ya, tidak kita biarkan dia menguasai hati kita, ya itulah yang membuat kita selamat. Itu ya, itu insya Allah kita akan tidak tergolong termasuk orang-orang yang masuk ke dalam orang-orang yang ria. Selama itu masih baru bersitan, kemudian kita lawan dan kita bisa mengontrolnya. Tapi pun kalaupun tadi ya, sempat kemudian itu bercokol di hati kita, ya rasa itu kita perlu waktu untuk kemudian menyadarinya dan beristighfar di kemudian hari. Itu tadi masalah sah niatnya atau tidak serahkan sama Allah. Yang penting kita tidak ada ruginya ya orang itu bertaubat. Pasti Allah akan mengapresiasi taubat kita selama kita tulus dengan taubat kita itu. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain? Ya. Tampuha. Jadi setiap ada bersitan untuk berbuat sesuatu hal yang jelek, langsung kita ikutin dengan kebaikan. Maka kebaikan itu akan menghapus niat-niat kita yang jelek itu. Pertama, yang kedua yang tadi saya sampaikan, ketika kita melakukan salah satu fahisah, kemaksiatan yang dirasakan oleh diri atau orang lain, ciri orang yang bertakwa itu kan Ali Imran 133 ya. Waladina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu zakarullah, soalnya ikutin ingat kepada Allah, fastaghfiru lidzunubihim, dan langsung mohon ampun atas dosa yang dilakukan. Ya, terima kasih Ustaz Nurdin, itu betul sekali ya. Pesan Nabi itu wa'ad bi'il sayyi'atal hasanata tamuha, dan ikutilah setiap perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik, maka dia akan menghapusnya. Ya itu kaidah yang juga sangat prinsipil sekali. Jadi kalau kita melakukan dosa, kesalahan, itu salah satu cara kita untuk menghapuskannya adalah selain istighfar, minta ampun, adalah mengikutinya dengan kebaikan. Maka dalam konsep tazkiyatun nafs itu ada istilah mu'aqabatun nafs atau mu'atabatun nafs. Jadi kalau kita setelah muhasabah, kita sadar kita melakukan kesalahan, entah itu tadi bentuknya syirik atau riya,
atau ujub atau kemaksiatan secara umumnya. Kemudian kita sadar, kita beristighfar, maka kita mengikop diri kita, menghukum diri kita dengan ibadah untuk menghapus itu. Itu menjadi sunnah para salaf ya. Kita kalau baca itu banyak sekali contoh bagaimana para salafus saleh dulu, orang-orang yang soleh yang dulu itu, mereka kalau misalnya nih terlambat sholat misalnya nih, mereka akan ikop dirinya dengan harus mewajibkan dirinya harus sedekah misalnya sekian. Agar apa? Itu tadi wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamuha. Dia lihat film porno misalnya, dia sadar, dia untuk menghapus itu selain beristighfar, taubat, dia juga akan melakukan ibadah sholat sunnah 2 rakaat misalnya. Itu masyru' ya, dan itu menjadi contoh para ulama terdahulu ya. Para sahabat juga sama ya. Ada banyak riwayat yang menyebutkan itu. Jadi kalau kita melakukan kesalahan, selain kita beristighfar, minta ampun ya, kita mu'aqabatun nafas, menghukumnya, memberi sanksi kepada diri kita itu dengan berbuat kebaikan yang lebih, yang tidak biasa kita lakukan setelahnya. Jadi ya itu tadi misalnya entah itu kemudian sholat 2 rakaat minta ampun ya, atau tambah lebih dari 2 rakaat, atau bersedekah lebih lagi, atau berpuasa ya, berpuasa besoknya berpuasa. Itu masyru' ya, bukan satu hal yang mengada-ada ya. Itu niatnya masuk ke mana Ustaz? Ya niat beribadah saja, niat amal soleh, tapi mau niat mengikuti tadi, menjalankan hadis Nabi tadi, wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamuha, itu juga boleh juga, nggak ada masalah ya. Tapi itu biar dilihat orang juga riya toh. Buat dilihat orang maksudnya? Ya. Perbuatan tadi, melakukan perbuatan yang baik, biar dilihat orang, itu ya riya. Oh iya, kalau itu betul. Ya, itu tadi ya masalahnya ya di situ justru ya. Iya, ya memang itu ini ya satu hal yang menjadi perhatian kita semua ya. Ya tidak ada orang yang lepas dari itu kecuali illa man rahimar rabbih. Ada yang lain, Pak? Udah ya. Kita cukupkan sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya buat saya pribadi dan jemaah sekalian. Mudah-mudahan dengan ini kita terus berproses ya, terus berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.